Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ba'du. Baik, anak-anak semua, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat semua ya. Gak ada yang sakit, gak ada yang bincang, gak ada yang lapar. Oh, lapar semua, sama. Sabar, nanti kalau udah istirahat ke kantin makan ya. Baik, kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat juga, alhamdulillahirabbil alamin. Karena sesungguhnya dua nikmat yang sering manusia ini lupa. Apa itu? Nikmat sehat dan nikmat sempat atau ada waktu. Karena kadang ada yang sudah sehat, jasmani rohani ya sehat semua, tapi nggak ada waktu, sibuk, banyak kerjaan dan yang lain, jadi nggak bisa kumpul. Ada yang itu sebenarnya sakit, cuman ada waktu semuanya, ngerti nggak mas ya? Dia punya waktu luang tapi sakit. Nah itu kan juga masalah. Jadi harus kita syukuri dua nikmat ini. Kadang sering kita lupain. Itu. Baik semuanya. Di sini sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu. Absennya mana? Sini sini. Sini. Wah, ada 30 orang, lumayan nambah ini. Gini aja biar cepet. Siapa yang nggak hadir? Jujur aja. Ini Bapak ngitung cuma ada 25. Siapa 5 yang nggak hadir? Si ini, siapa? Oh, 3 sakit, 2 izin lomba. Oke, sudah. Baik. Nggak apa-apa marah kok. Bagus, lomba. Pak bisa kita doakan semoga menang. Jangan disumpahin kalah, oke? Baik, marilah kita mulai pembelajaran pada pagi menjelang siang ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini kita akan belajar pendidikan agama Islam atau PAI. Yang mana materi kita pada hari ini adalah tentang akhlak. Sebelumnya kan kalian mempelajari akhlak doang nih, apa itu akhlak dan pembagian akhlak. Ya kan? Nah, di sini kita akan belajar tentang akhlak mulia, melaksanakan akhlak mulia. Baik, sebelum mulai Bapak jelaskan sedikit dulu ya. Ini ada akhlak mulia. Kalian tahu nggak akhlak mulia itu apa? Sebelumnya, nggak boleh lihat. Akhlak mulia itu apa? Ya, coba kamu. Dan ini, apa tuh? Ayo. Bagus, cuman ada yang lebih ringkas nggak? Memahaminya biar enak nih teman-temannya nih. Ayo kamu. Oke, bagus. Itu dia. Akhlak mulia atau akhlak terpuji. Kalau bahasa Arabnya akhlak apa yuk? Masa lupa baru minggu lalu. Nanti di akhir Bapak tanya lagi, apa? Kita belajar dulu yuk. Oke, baik. Di sini ada akhlak yang mulia. Akhlak sendiri adalah perilaku sadar dari hati, yang muncul dari hati, mencerminkan hubungan kita dengan Allah, sesama manusia dan lingkungan. Itu pengertian akhlak sendiri. Nah, Rasulullah sendiri itu diutus. Ini ada hadisnya. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Coba sekarang kalian, siapa yang tahu bunyi hadis ini tadi? Sesungguhnya aku diutus tidak lain untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ayo, yang tahu bunyi hadisnya ada reward. Ayo, yang tahu bunyi hadisnya. Siapa? Tahu? Kalau nggak tahu, kita jadiin PR. Pertemuan berikutnya Bapak minta nanti setoran satu-satu. Oke? Sekarang karena kita masih belajar ya, kita lewatin aja dulu. Itu akhlak mulia tadi. Lanjut. Pentingnya akhlak dalam kehidupan. Kelihatan nggak ini? Bentar deh, Bapak lihatin dulu. Nah, pentingnya akhlak dalam kehidupan. Yang pertama itu cerminan keimanan. Akhlak itu sendiri kan ada perilaku kita. Orang tuh kalau melihat kita dalam hal beragama terutama itu ngelihat kelakuan kita atau perilaku kita. Kalau perilaku kita itu benar, orang yang kita ini orang yang taat ibadah, orang yang beriman pastinya. Itu kenapa dibilang cerminan keimanan. Karena kalau orang yang tidak berakhlak, bisa dibilang, bahkan ada ngatain kadang kan, nih misalnya orang pencuri, seringkali dibilang gak beragama kadang kan.
orang ateis kadang gitu kan. Kenapa? Karena dia kelakuannya nggak bener, itulah pandangan orang-orang. Jadi kalau kalian berakhlak baik, kalian dibilang orang yang beragama. Sebaliknya, kalau kalian berakhlak nggak baik, kalian bisa dibilang orang nggak bener, bahkan sampai dibilang orang tak beragama terkadang. Jadi berakhlak yang baik ya semuanya, jangan kalian berakhlak nggak bener. Ingat, ini zaman modern. Kemudian untuk menjaga hubungan, kalau akhlak kalian baik, itu bisa membuat hubungan kalian baik ke Allah Subhanahu wa taala, hubungan ke manusia, ke teman-teman kalian nih, ataupun hubungan ke ke orang tua, ke guru, intinya ke yang ada di dunia lah, ke hewan, ke tumbuhan dan lain-lain. Itu baik kalau kalian punya akhlak yang baik, itu memperkuat hubungan. Kemudian ada hidup tenang dan damai. Kalau akhlak kalian baik, hidup kalian tuh akan tenang, akan damai. Kalau akhlak kalian nggak baik, banyak musuh. Memang kalau kalian lihat misalnya kayak apa, misalnya pengedar apa gitu kan, atau penjahat, pencuri kayak gitu, kelihatannya berduit nih mereka, kaya, tapi hidup mereka nggak tenang karena diintai, mau ditangkap satu, diintai musuh, diintai kadang anak buah sendiri karena pengen kekuasaan tadi. Itu kalau akhlak tidak baik. Kalau dia berakhlak baik, hidupnya tenang dan damai. Tenang karena orang pasti sayang dan mau bantu dia, damai karena nggak ada masalah. Tapi kalau kalian berakhlak buruk, banyak musuh, hati kalian. Oke semuanya, ada yang mau nanya nggak? Singkat ini. Satu lagi, ukuran keberhasilan. Kalau seseorang berakhlak baik, dia ada ukuran keberhasilannya. Tahu nggak pastinya apa? Misal dalam hal pembelajaran, kalau dia berakhlak baik berarti pembelajarannya berhasil, pendidikan dia, belajar dia berhasil. Tapi kalau dia berakhlak buruk, bukan nggak berhasil ya, bisa jadi masih kurang gitu loh. Oke semuanya. Oke, dari pentingnya akhlak dalam kehidupan ini, ada yang mau nanya nggak? Ya ayo coba, siapa tuh, siapa? Oh oke, Ahmad. Kok panggilnya Muhammad sih? Emang namamu ya? Oh memang nama. Oke oke. Coba, apa pertanyaannya? Tentang akhlak baik. Oke. Dia bertanya nih. Sebelum Bapak jawab, ada yang bisa ngejawab nggak? Bapak ulangi nih pertanyaannya. Misal dia ini mencuri, tapi untuk membantu. Ada yang tahu nggak jawabannya apa? Coba. Sebelum Bapak jawab, yang lain dulu. Kayak Robin Hood. Nah iya betul. Siapa tuh? Kayak Robin Hood. Dia mencuri, tapi untuk bersedekah atau membantu sahabatnya atau membantu keluarganya. Nah, untuk kalian gimana? Sebelum Bapak jawab. Oke, coba jawab. Oke, kamu mau jawab juga? Ayo jawab. Oke, kamu mau jawab juga kan kamu? Ayo coba jawab. Oke, berkaitan kalian tiga jawabannya. Cuma sebenarnya walaupun niatnya bagus, tapi caranya nggak baik. Memang innamal a'malu binniyat, tapi dilihat kerjanya juga. Itu sama aja kayak kalian ingin nyuci baju tapi pakai air kotor, nggak baik. Tetep berakhlak nggak, dipandang orang nggak baik. Dipandang orang umum pasti nggak baik, tapi dipandang memang orang yang susah, kalian pahlawan memang. Tapi gak alangkah baiknya cari cara baik, jangan canggung buru, oke? Jangan ya. Kalau bisa bersedekah dengan yang harta halal, jangan harta yang haram, karena nggak bagus itu. Baik, lanjut. Akhlak terpuji atau akhlakul karimah. Nah, ini ada jawabannya tadi, pertanyaan yang pertama tadi. Ada kan Bapak bilang apa nama lain dari akhlak yang terpuji? Ada jawabannya, makanya simak. Oke. Akhlak terpuji atau akhlak mahmudah adalah perilaku baik yang disukai Allah dan membawa kebaikan bagi diri sendiri serta orang lain. Maksudnya apa? Akhlak mahmudah atau akhlak terpuji ini, itu akhlak yang Allah sukai. Allah senang melihatnya. Allah bisa bilang, Allah tuh pasti meridoi perilaku dan tindakan ini. Gitu. Kalau kita lakuin, dan itu membawa keberuntungan atau kebahagiaan serta manfaat baik untuk kalian semua nih, ataupun untuk teman kalian, bukan ke kalian aja,
Bukan misal bapak ngelakuin akhlak baik, bukan ke bapak aja, ke teman-teman kalian juga. Tuh. Nah, akhlak baik ini bukan hanya sekedar ucapan aja. Misalnya ucap aku pengen sedekah gitu doang. Bukan cuma ucapan, harus tindakan. Sedekah gitu loh. Ya kalau cuma ucapan mah semua orang bisa ngomong ya kan. Ya itu mah gak usah diomongin. Semua orang bisa ngomong, bisa dia ngomong pakai isyarat. Kok bisa-bisa yang kepikiran? Bapak ngomong semua orang bisa ngomong kecuali orang bisu, Pak. Alamak kamu nih. Ya orang bisu. Iyalah, cuman dia ngomong juga tapi pakai isyarat. Itulah ada namanya bahasa tangan. Itu loh. Oke. Lanjut, ada cakupan luas. Akhlak ini, akhlak baik ini cakupannya luas. Bukan akhlak baik itu ke teman-teman kalian doang. Misalnya interaktif, misalnya beliin makan, misalnya membantu, bukan itu doang. Cakupannya luas. Ada akhlak kepada Allah. Satu, ada akhlak kepada Rasulullah. Dua, ada akhlak kepada ibu bapak, ada akhlak kepada guru, ada akhlak kepada teman. Bahkan ada juga nih yang beberapa ustadz juga akhlak kepada binatang, akhlak kepada hewan, sama aja binatang hewannya, tumbuhan, akhlak kepada benda mati dan lain-lain. Benda mati maksudnya kayak bumi gitu loh. Misalnya tanah, kalian keruk, kalian bikin banjir akhirnya. Itu ada akhlaknya loh. Ada mengatakan gitu. Cuman ini konteksnya ke Allah, ke Rasulullah, ke guru, orang tua dan juga teman. Berarti ke Allah, Rasul dan juga makhluknya. Yang dalam hal ini kayak ke kita lah, ke manusia lah. Oke. Lanjut. Nah, ada contohnya nih akhlak terpuji sehari-hari. Ada kepada Allah, tadi kepada Rasul, orang tua, guru dan juga teman dan diri sendiri. Nah, kalau akhlak kepada Allah contohnya sholat tepat waktu, melaksanakan ibadah, menjaga namanya, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu akhlak kepada Allah. Apa? Nggak, nggak berat. Ya, memang nggak berat. Cuma seringkali lupa. Betul nggak? Dilihat nggak berat tapi seringkali lupa. Kayak sholat tepat waktu ya, tinggal pas azan datang ke masjid. Kalaupun nggak mau ke masjid, sholat di rumah awal waktu. Jangan udah lewat baru sholat gitu loh. Nah, ternyata nggak berat, cuma kadang lupa. Betul nggak? Nah, ada kepada Rasulullah. Coba sebelum bapak kasih tahu nih, akhlak kepada Rasulullah itu apa? Apa contohnya? Salawat. Satu lagi? Lihat tadi. Coba selain yang dua ini, coba. Selain ada dua ini nih, bapak ada dua nih. Selain ini coba, ada nggak bisa nyebutin? Ayo apa yo? Betul, menjadikan dia panutan. Kalau di sini menurut ini sifat sabar dan jujur saja. Cuman lebih ke menjadikan dia pedoman hidup dan panutan kita. Itu Rasulullah. Kemudian ada akhlak kepada orang tua. Nah, akhlak kepada orang tua ini gimana? Patuh kepada perintahnya asalkan benar. Kalau perintahnya maling, jangan kalian turutin. Nanti kebalik nih, orang tua nyuruh kalian sholat, kalian amuk orang tua. Untuk apa ini nggak mau, males. Tapi kalian disuruh, ayo maling, mau kalian. Nah nggak benar itu. Harusnya kalau kalian disuruh sholat, kalian seneng, orang tua peduli. Tapi kalau disuruh maling, kalian marah atau kesel bisa dibilang. Tapi jangan kalian marahin ya, jangan kalian ceramahin, kalian dudukin di tengah-tengah. Kalian ngomong, assalamualaikum bapakku, ibu, jangan. Itu mengguruin kita, jangan ya. Kalau orang tua nyuruh kebaikan, malah harus kita ikutin kalau memang dia menyuruh kebaikan ya. Tapi kalau menyuruh keburukan, kita hindarin saja, kita jauhin. Kalau bisa, kalau memang kita nggak kuat nasihatin, minta bantuan saudaranya, minta bantuan. Kalau ada kenalan ustadz, minta bantuan ustadz biar mereka yang menasihatin gitu. Kemudian selanjutnya ada akhlak kepada guru. Nah, ini bapak nih sebagai guru, coba akhlak kalian kepada bapak nih gimana? Apa? Ngajak mabar. Kok ngajak mabar? Maaf, bapak nggak main ML. Maaf. Bapak main yang lain. Tapi janganlah, jangan gitu. Coba akhlak kepada guru tuh kayak gimana? Apa ya? Kalau bisa selain ini kan ada menghormati dan mendengarkan. Ini ada memberi salam dengan sopan. Selain dua ini, coba yang lain. Bapak sangat tahu yang kalian harus lakukan tiap hari loh.
senyum kepada guru. Jangan ada guru kalian muka masem. Eh, Jangan kayak gitu depan guru. Depan guru, Bapak gitu. Assalamualaikum Pak, gitu. Kalian muka masem. Tapi kalau memang ada yang senyumnya bengis, kan bisa jangan ya. Misal lebih seru ngelihat dia muka biasa. Biasa lebih seru dibandingkan ngelihat dia senyum. Nah, kalau dia senyum ngeri. Misalnya kayak Joker, misalnya dia senyum, nah ini hindarin aja gak apa-apa. Bukan berarti melarang, bukan, maksudnya tuh kita tahu senyuman kita ini mengerikan, bikin orang takut malah. Kalau misalnya ada cara lain, misalnya muka biasa lebih bagus, oh nggak apa-apa. Yang penting jangan bermuka masem ya, jangan bermuka masem, jangan muka kayak nggak seneng, oke? Kemudian ada Allah kepada teman dan diri sendiri, apa yo? Lewatin aja, apa? Traktir, ini traktir nih, dari tadi lu, traktir mulu, ini sama aja, traktir beliin belanja sama aja, nggak ada bedanya. Ini nggak ngina nama bapaknya, wah ya bener nih. Jangan-jangan kalian sekelas nih suka saling hina nama bapak ya, jangan ya. Nama orang tua jangan saling hina ya, nggak boleh, oke? Selanjutnya, membiasakan akhlak terpuji. Ingat, kita hidup itu nggak sendiri, bukan ada ahlinya, bukan, itu walau alam ya, kita nggak tahu kan, masih dicari lain-lain lah dan lain-lain ya. Cuma tetap walau alam bisawab, ada apa enggaknya bapak nggak tahu, bapak juga nggak mau statement itu, tergantung nanti kedepannya gimana ya masalah kayak gitu. Tapi ini masuk bapak, kita nggak sendiri ya, kalian nggak mungkin hidup sendiri. Minimal misal kalian mau punya motor, kalian harus nyari duit itu di mana? Di bank. Yang buat duit siapa kak, bukan kalian. Emang kalian bisa buat duit? Nggak bisa kan? Nah makanya kita nggak bisa hidup sendiri. Kalau kalian ingin membiasakan diri dengan akhlak baik, paling utama tuh berakhlak dulu kepada Allah dengan cara doa dan salam. Maksudnya apa? Kalian berdoa terus pada Allah, mengingat Dia, melaksanakan yang diperintahkannya, kewajiban kita kepadanya kalian laksanain. Dan kalian memberikan salam kepada siapa? Kepada sesama teman kalian, ke bapak kalian, ke orang tua, ke guru, ke nenek, ke orang lebih tua, dan ke sekitar kalian. Kalian harus berikan salam, minimal assalamualaikum. Kalaupun nggak mau, Pak senyumin, itu insya Allah udah cukup kok. Allah cukup udah. Kalau bisa dia salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tambah bagus. Bagus itu. Udah kalian senyum, kalian bersalam, bagus. Kalau cuma mau senyum aja udah bagus. Tapi kalau bisa kasih salam lebih bagus. Nah selanjutnya berlatih berkata baik. Kurang-kurangin. Misal main game nih, biasa nyebut binatang, kalian sebut-sebut kebun binatang. Apa itulah bapak gak menyebut lah ya. Ini kalian sebut-sebut, usahain. Misal kesel biasa ngucap binatang, ganti astagfirullah atau la ilaha illallah. Kesel dengan temen lagi main game, misalnya beban dia di game itu, dia cuma bisa ngebebanin doang, apa yang diucapkan? Astagfirullah kamu ini, astagfirullah kamu dek, nah kayak gitu. Jangan kalian pakai kamu binatang, kalian sebut ke dia, ngamuk lah dia, bales. Coba astagfirullah dek, ya kan, maaf pak, ya Allah, pasti gitu juga dia bakal nyambut dengan baik. Kalau kalian mulai dengan baik, meneladani Rasulullah, yaitu kalian meneladani apa yang Rasulullah bawa, apa yang dilakukan Rasulullah kalian ikutin. Jangan yang dari apa tuh lawan-lawannya, misalnya Abu Jahal, Abu Lahab, ya malah kalian ikutin. Gak bener kalian ini. Jangan sekedar teladani Rasulullah yang diikutin, malah yang membencinya, ya gak maju lah kalian. Ikutin Rasulullah. Kalaupun misalnya bingung nih kayak gimana nih Rasulullah sebenarnya caranya, ada para ulama, ikutin. Insya Allah ulama juga ngikutin kok. Pasti rata-rata banyak ulama mengikutin cara Rasulullah. Nah kalau kalian bingung nih, misalnya senyum, kayak gimana senyumnya ini, lihat para ulama. Nah saya mereka senyum. Misalnya lagi sholat kayak gimana nih, tanya ulama. Mungkin kalian bingung kan gimana bentuk takbir, bentuk ininya, nah ikutin. Misalnya lagi cara bercanda dengan teman, yang masuk Rasulullah tuh gak boleh bercanda kebohongan gitu, kayak gimana. Kalian bingung, lihat para ulama gimana cara mereka bercanda, ustadz. Insya Allah mereka bagus kok. Malah pasti, kalau bapak yakin sih, yakin bapak ini pasti mereka bagus. Kenapa? Karena mereka mengikuti contoh Rasulullah. Dalam kurung ya, benar-benar ulama, bukan orang yang kalau dibilang tuh bukan setengah ulama ya,
orang yang ya kalau zaman sekarang tuh bilang tuh nyamar gitulah, yang dibilang ulama padahal sebenarnya bukan, ngaku-ngaku gitu. Kalian harus pintar juga ya memilih mana ulama yang benar-benar ulama, mana yang bukan sebenarnya. Harus pintar, jangan ikut-ikutan doang. Oh ini rame kita ikutin, jangan. Kalian harus bisa memilih. Harus kritis, harus pintar zaman sekarang. Jangan terpedaya, oke? Oleh siapapun itu. Kita harus harus pintar kalian dalam memilih. Bukan hanya ulama, guru pun juga sama. Kalau bagi kalian bapaknya kurang bagus misalnya, ya udah nggak apa-apa kalian tinggalin. Tapi dalam kurung bagus. Misalnya nggak bagusnya, bapak ini sholat rawatib misalnya, malas kami, nah, nggak bener itu kalian, jangan ya. Cuman namanya manusia nggak ada yang luput dari kesalahan ya. Kalau punya bapak misalnya salah pak, bapak salah pak baca ini, ya bapak kasih tahu bapak aja biar bapak bisa introspeksi diri dan bapak ingatkan kalian lagi ya. Kemudian ada bersabar dan memaafkan. Ini hal paling mudah tapi susah, enak diucap cuma susah dianuin, diimplementasikan atau dilaksanakan. Sabar tuh kayak mudah, sabar, ya kan? Ngomong ke teman, sabar, sabar. Teman ngomong ke kita, sabar ya. Dalam dalam hati kita, sabar apaan? Sakit hati gua. Kalau bahasa sekarang kan, memang kayaknya enak diucap, cuma dilaksanakan kadang susah. Nah itu kita latih pelan-pelan. Coba bersabar dikit, dikit, dikit. Yang biasanya suka teriak, pelanin dulu. Sudah tuh jarang, yang sering. Bisa lama-lama hilang kok. Jangan terburu-buru, karena terburu-buru nggak jadi. Ibaratkan kalau kalian main bola, bikin pola dulu, jangan langsung ke depan. Kenapa? Kalau langsung ke depan biasanya cepet capek, bener nggak? Cepet, kalau bahasa kita tuh apa? Lelah, letih. Tapi kalau pelan-pelan, giring-giring dulu, lebih enak dilihat dan nggak capek. Kenapa? Karena Allah juga lebih melihat proses kita dibanding hasilnya. Bagaimana cara kita ke sana. Jadi pelan-pelan. Kalau memang kalian nggak bisa bersabar full, kayak Rasulullah itu kan kuat bener dia bersabar, hebat bener sabarnya Rasulullah. Kalau kalian memang nggak sanggup, nggak ada paksaan, pelan-pelan, dikit-dikit loh untuk melatih kesabaran. Nggak bisa langsung, ya. Jangan kalian terpengaruh, jangan kalian dikit-dikit harus sabar. Kok duit hilang sabar, jangan. Pelan-pelan, pelan-pelan gimana? Sabar, dikit-dikit. Ya Allah, cari bersabar. Kalau misalnya nggak ketemu pun udah usaha, tinggal kalian mau kalian ikhlaskan atau enggak, tapi usahakanlah cari dulu baru kita tawakal. Jangan tawakal dulu baru itu, jangan. Tawakal tuh kalau ibarat udah usaha dan doa sepenuh-penuhnya baru ya kita bertawakal. Kemudian bergaul dengan orang baik. Untuk mendapatkan akhlak baik, kalian juga harus bergaul dengan orang baik. Kalian pengen rajin sholat tapi bergaulnya sama orang nggak pernah sholat, yang main game mulu tiap hari misalnya, nggak sehat, nggak bakal jadi masalah berat ya kan. Maka kalau kalian memang pengen rajin sholat, pengen beribadah, bergaul dengan orang itu, jangan bergaulnya sama yang nggak bener. Oke, siap siap ya. Oke. Nah ini ada manfaat memiliki akhlak terpuji. Manfaatnya dicintai Allah dan Rasul, disukai oleh banyak orang, hati jadi tenang dan bahagia, dihindari dari dosa dan permusuhan, dan mendapat pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian berakhlak terpuji, bukan terburuk. Kalau terburuk mah kebalikannya. Ya. Nah, ini ada sedikit nih. Ini harusnya materi minggu depan, cuma Bapak kasih tahu dikit, spill kalau bahasa sekarang kan. Spill dikit lah, ya enggak? Spill dikit, bukan spill bill. Itu mah lain. Nah, ada akhlak yang terburuk atau yang nggak baik harus dihindari nih. Yang utama, tidak jujur, sombong, iri hati dan dengki, ketidakdisiplinan dan tidak menghormati. Itu paling utama ya. Nanti kita bahas lagi minggu depan. Oke? Nah, kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah timbangan amal terbaik. Kalau kita berakhlak dengan baik, timbangan amal kita masih baik. Gitu. Tapi kalau akhlak kita tidak baik, maka memberatkan timbangan buruk kita. Perbanyak timbangan baik dibanding timbangan buruk. Baik, ini yang Bapak mau sampaikan ya untuk hari ini. Pokoknya coba, oke, kayak letih semua nih. Coba semuanya siapkan satu lembar kertas. Semuanya, ayo siapkan satu lembar kertas. Lembar kertasnya belah dua aja. Belah dua, belah lagi, ada kan? Udah dibelah dua nih, dibelah jadi 4.
Kalau bisa dibelah lagi, belah lagi. Karena dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Oke, kita mulai. Siap? Sehingga nih. Oke, kita mulai. Bapak bakal ada pertanyaan menjebak dan mudah sekali. Mudah kok. Nah, semuanya harus tulis jawabannya ya. Coba, ini pertanyaan pertama, ini logika nih. Pak Tani menanam padi di... Ayo, jawab. 5. Ulang, oke, ulang sekali lagi. Pak Tani menanam padi di... 3, 4, 5. Selesai. Coba angkat semua jawabannya. Gak ada yang benar. Oke, perhatikan Bapak ngomong. Pak Tani menanam padi di lewat. Bukan sawah. Lewat. Oke, lanjut. Seru ya? Oke, bagus. Kita lanjut. Ini kita tentang ikan. Bukan tentang ikan, tentang agama aja ya. Ini logika dikit sih. Mencuri disedekahkan, hukumnya apa? Tadi baru kita bahas loh. Mencuri tapi disedekahkan, hukumnya apa? Angkat. Sekarang angkat, gak usah dihitung, angkat. 1, 2, 3, angkat. Haram. Gak baik ini. Oke. Jawaban utamanya tidak baik. Haram juga masuk sih, gak boleh sebenarnya. Karena kita mencuri walaupun itu untuk kebaikan, tapi gak baik. Oke, sama aja jawabannya. Oke, kita selesai. 2 saja ya. Baik. Bapak juga agak malas nih mau ada soal nih. Bapak, mana botol Bapak tadi nih? Nah, Bapak cari dulu botolnya. Oh, ketinggalan. Oke. Bentar ya, Bapak cari botol dulu. Ini botolnya. Ini ketinggalan di luar malah. Ini berisi pertanyaan-pertanyaan menjebak. Pertanyaan-pertanyaan ini nggak menjebak-menjebak banget ya, tapi seputar materi kita. Coba, yang mau jawab pertanyaan ini, kita kan nggak ada soal nih, karena pada nggak mau kayaknya kalian kan. Kita main aja. Yang pengen ngambil duluan siapa? Ayo. Yang pengen ngambil duluan? Kamu? Ayo. Maju. Ada hadiahnya kok. Oke, ambil 1. Stop. Apa? Bacain. Akhlak mazmumah adalah akhlak yang baik. Betul tidak? Ayo. Tadi udah dibahas loh. Ayo. Gak boleh lihat. Udah dibahas loh, masa lupa? Ayo, akhlak mazmumah adalah akhlak yang baik. Betul nggak? Betul. Salah. Mundur. Akhlak mazmumah itu akhlak buruk, yang baik akhlak mahmudah ya, atau akhlak terpuji. Oke, siapa lagi? Ayo, 3 orang Bapak minta. 2 orang lagi. Ayo, masuk. Ambil. Ayo. Jawab. Apa? Kuat dong, kecil bener suaranya. Berani dong, laki. Kamu ini laki, suara kecil bener. Kalah dengan cewek tadi kenceng. Ayo, jawab. Apa? Aduh, kamu kok kecil bener suaramu. Sini Bapak yang baca. Sini. Bapak baca ini ya. Oke. Manusia senantiasa berakhlak buruk gara-gara lingkungan sekitar. Benar atau tidak? Benar tidak? Benar. Betul. Oke. Ini untuk kamu. Ada reward. Untuk kamu. Ambil. Oke. Ya, sama-sama. Yang terakhir nih. Yang mau, ayo. Siapa? Ambil. Oh, kok langsung 3 orang, 1 orang. Sweet. 1, 2, 3. Menang. Oke. Nih, ambil. Amat. Mulai. Go.
tentang akhlak terpuji. Apakah kamu punya pacar? Jawab dengan jujur. Ayo jawab. Ayo jawab. Ada pacar nggak? Harus jujur loh. Ini akhlak terpuji kan? Betul nggak? Betul kan ini akhlak terpuji? Berarti harus jujur kan kalau dia ada pacar apa enggak? Betul nggak? Kalau dia bohong berarti akhlak tercela. Ayo jawab. Ada di sini. Woi, siapa nih orangnya? Ayo ngaku-ngaku. Ini cowok, ini cewek lo, ngaku yuk. Oh kamu yang dari tadi ngomong. Walah, Papa doain sampai nikah ya. Loh, kok nggak mau? Loh, gimana nih? Ayo. Papa doain sampai nikah dia nggak mau. Ini mau loh. Amin dia. Ini malah nolak. Aduh, nggak sehat, nggak sehat. Dadah, semoga langgeng lah. Kalau udah pacaran, kamu udah berani nih ngaduin dia, kamu wajib dong tanggung jawab, ngasih perasaan ke dia, ya kan? Cuma nggak boleh pacaran, kalau bisa langsung nanti ya. Oke, jangan, kalau bisa jangan pacaran kali ya. Kalau mau selesai, ya udah nggak apa-apa. Kalau memang kamu cinta, nanti pas udah tamat sekolah kamu usahain. Dan pas sekarang, nanti kalau takutnya dia diambil orang, kok sakit hati. Ya, dan pengalaman. Setidaknya kalau belum pernah ditinggal kawin, jangan kreatif kalian ya. Udah lewat. Oke, usianya materinya itu ya anak-anak sekalian, jadikan akhlak terpuji ini sebagai pedoman kalian untuk menuntut hidup kalian. Jangan kalian melakukan akhlak tercela, nanti kalian dibenci. Kalau sudah dibenci susah mau ngapa-ngapain, gak dibantu. Tapi kalau akhlak kalian udah baik, kalian sesusah apapun masalah ada yang nolong ya. Jangan kalian menyusahkan orang dan jangan kalian membuat orang gak suka sama kalian. Kalau bisa orang tuh pengen deket kalian karena kebaikan kalian tadi, bukan karena banyak duit kalian ya. Karena kalau banyak duit kalian jatuh miskin, orang jauh. Tapi kalau kalian memang baik, dideketin orang karena sifat dan sikap kalian, orang tuh gak pandang bulu mau kalian kaya miskin, mau kalian susah, orang tuh bakal bantu. Oke, cukup sekian dari Bapak ya. Bapak juga mohon maaf bila banyak salah. Marilah kita tutup pembelajaran pada pagi menjelang siang ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kalian semua dapat berkah Allah Subhanahu wa taala dan menjadi mahasiswa nantinya yang mau kuliah. Dan yang enggak kuliah menjadi orang yang berguna. Amin ya rabbal alamin. Tapi semuanya menjadi orang berguna lah Bapak doakan, bukan hanya mahasiswanya aja, semuanya ya. Menjadi orang berguna dan bermanfaat serta orang yang berakhlak baik nantinya. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari Bapak. Bapak mohon maaf bila banyak salah, kepada Allah juga Bapak mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.